Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Yugo Prasetyo. Saya berasal dari SMK Negeri 7 Purworejo. Saya CGP angkatan 9 nih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2.3 tentang koneksi antar materi. Dari koneksi antara materi ini tujuannya adalah CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dengan berbagai media. Di sini saya menggunakan medianya menggunakan YouTube. Oke, ada 3 aspek refleksi nih. Yang pertama, pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Selanjutnya, pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pastinya memperoleh pengetahuan baru nih tentang supervisi akademik dengan tahapan tirta dan rasa. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Merasa senang lah pastinya karena mendapatkan ilmu baru tentang supervisi akademik serta dapat mempraktekannya dengan rekan CGP yang lain. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik dengan rekan CGP, hal baik yang dilakukan berlatih berkomunikasi dengan runtut serta dapat mempraktikkan 3 posisi. Yang satu adalah coach, coach, dan observer, dan nantinya pasti didiseminasikan kepada rekan sejawat di satuan pendidikan. Selanjutnya, pemikiran refleksi terkait pengalaman belajar. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Pastinya dalam coaching terdapat kekurangan yang harus diperbaiki, antara lain harus lebih fokus mendengarkan dengan aktif, berlatih berkomunikasi dengan lancar, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dapat mengembangkan potensi di dalam diri sehingga kekurangan yang belum tercapai dapat diperbaiki ke arah yang lebih baik, sehingga CGP dapat berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk selanjutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Dengan rasa, CGP mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik sehingga tahapan tirta dapat dilaksanakan dengan semaksimal sehingga dapat berlatih membuat pertanyaan yang berbobot dengan tujuan coach dapat termotivasi dan menemukan solusi pada permasalahannya. Yang kedua, mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Secara aktif, coach yang diperankan dapat menggali pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi secara detail serta akurat sehingga coach lebih spesifik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Pastinya dari hasil coaching yang dilakukan dapat diimbaskan dengan satuan pendidikan CGP dengan berkoordinasi dengan KS serta rekan guru yang lain untuk membuat komunitas praktisi. Yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Dari pertanyaan yang berbobot pastinya akan teridentifikasi
yang dapat digali serta bersama-sama didiskusikan untuk menentukan solusi yang terbaik. Untuk selanjutnya, membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Sebelum mempelajari modul coaching, CGP sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan KSE yang pastinya berkaitan langsung dengan permasalahan pembelajaran yang dapat dikomunikasikan dengan coaching kepada rekan, guru, maupun murid. Penerapan di masa mendatang. Membuat perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, melakukan supervisi akademik dengan rekan guru serta murid. Yang ketiga, konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang lebih dipelajari. Membuat komunitas praktisi di lingkungan sekolah dengan melibatkan ketua jurusan TITL, wakil kepala sekolah, serta kepala sekolah untuk mendukung terwujudnya praktek baik di lingkungan sekolah. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP. Pastinya CGP tidak menutup diri dalam meningkatkan kompetensi maupun dari sumber lain yang pastinya sesuai dengan filosofi KHD untuk selalu terus belajar, berpihak pada murid, serta menuntun murid kita ke depan pintu gerbang kesuksesan di masa depan. Oke, sudah selesai nih. Tinggal kesimpulannya ya. Kesimpulannya, sebagai seorang pendidik kita harus menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam serta zaman, sehingga diperlukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan KSE serta berkomunikasi untuk memecahkan solusi dengan percakapan coaching. Oke, mungkin ini saja presentasi dari saya. Akhir salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.